Aplikasi Peduli Lindungi sedang hits di Indonesia. Bukan apa-apa, mau masuk kemana-mana ya harus pakai aplikasi ini, kecuali masuk penjara. Kita bahas yuk di redaksi siang kali ini. Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah pengunjung supermarket terpaksa pulang lagi. Mereka tak bisa menunjukkan bukti vaksinasi lewat aplikasi Peduli Lindungi. Bisa masuk ke mall tadi? Belum divaksin katanya. Oh, belum kan divaksin. Biasa nggak suka bawa HP kalau ke pasar kemana. Udah tanggung, ya lebih baik, lebih bagus. Jadi Disiplin juga. Jadi nggak apa-apa nggak bisa masuk ke mall Nggak juga? apa-apa. Lebih pengamanan aja untuk aman untuk keseluruhan lah. Cari aman kita yang udah ini kan udah tahu yang udah divaksin dan yang belum. Efektif nggak Pak? Ya kalau efektif dan enggaknya harus menunggu waktu sih ya. Menunggu waktu. Ya, begitulah. Sebagian besar tempat umum sekarang sudah mensyaratkan sertifikat vaksin lewat scan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini ternyata juga bisa mendeteksi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, muncul checklist berwarna hijau dan entry saya berhasil. Ini dikarenakan aplikasi Peduli Lindungi saya sudah merekam riwayat vaksin. Dan secara otomatis pemindaian saya tadi langsung masuk ke diari perjalanan. Di sini ada riwayat lokasi perjalanan di stasiun Duku Atas, kemudian jam dan tanggalnya pun secara real time. Namun bagi yang positif COVID-19 ataupun yang kontak erat, checklistnya akan berwarna hitam. Nah, sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan atau di ruang publik. Bayangkan, aplikasi ini cukup efektif, mengingat ada 4.000 orang positif yang masih keluyuran di luar ruangan. Lah, bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi kita punya sistem lain tracing ya, namanya Silacak. Nah, itu kerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan tracing setiap hari. Misalnya ada yang positif, kemudian nanti ditanya, Anda pernah kontak erat dengan siapa saja gitu ya, berdekatan dengan siapa saja, kemudian itu dicatat di dalam database kami juga. Nah, data itulah yang menjadi sumber untuk menginfokan ke Peduli Lindungi tadi. Status hitam pada pengguna Peduli Lindungi akan bertahan selama 14 hari. Selama kurun waktu itu, sistem akan menolak otomatis pengguna berstatus hitam masuk fasilitas publik. Dengan ribuan orang positif COVID-19 yang tersebar di tempat umum, Anda perlu perhatikan hal berikut. Dengan datang ke tempat yang mensyaratkan scan aplikasi Peduli Lindungi, setidaknya paparan dari orang terkonfirmasi bisa diminimalisir. Status hitam pada aplikasi akan membuat petugas melarang masuk. Jadi Anda bisa lihatlah siapa saja orang yang ditolak petugas. Bisa jadi ia belum divaksin, HP error, kuota habis, atau jangan-jangan positif corona. Jangan keluar rumah jika Anda terkonfirmasi positif. Dengan pantauan aplikasi Peduli Lindungi, bukan tidak mungkin Anda akan dihampiri polisi atau TNI untuk segera menjalani isolasi. Ini berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri. Selain itu, sangat memalukan jika Anda diviralkan dan dihujat seantero negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.